Oke, nanti ini saya anak kelas 8 SMP. Nah, saya akan mempresentasikan geografi tentang kondisi fisik wilayah dan penduduk Indonesia. Nah, itu tuh dia tuh terbagi dari misalkan yang pertama ya, saya sebutin, yaitu unsur-unsur fisik wilayah Indonesia dapat dilihat dari letak dan pengaruhnya. Nah, kondisi relief dataran serta persebaran jenis tanah. Nah, itu terus habis itu terus secara otomatis negara Indonesia terletak antara maksudnya secara astronomis. Nah, itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu tuh sedangkan secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, itu tuh dua benua itu adalah benua Australia dan benua Asia. Sedangkan dua samudra ini itu adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dampak dari pengaruh letak geografi Indonesia dilalui oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali dan menyebabkan Indonesia ada 2 musim. Nah, itu tahu sendiri kan musim apa aja. Indonesia itu musim hujan dan musim kemarau. Nah, terus persebaran tanah secara vertikal dapat dilihat dari profil tanah yang meliputi lapisan batuan induk, terus lapisan tanah atas, terus habis itu lapisan tanah bawah, atas bawah. Nah, terus lapisan bahan induk tanah. Nah, terus habis itu yang ini. Sementara penyebaran tanah secara horizontal itu tuh dapat dilihat dari beberapa jenis tanah di Indonesia yang meliputi tanah organofol dan latofol. Nah, terus tanah fenzina. Nah, itu terus habis itu dan terus kita yang ini persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktornya itu adalah kondisi tanah, terus rilis daratan. Habis rilis daratan itu formasi geologinya. Nah, terus habis itu iklimnya. Nah, habis iklimnya itu tuh flora dan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi flora dan fauna Indonesia. Nah, itu tuh bagian timur, tengah, terus barat. Nah, itu tuh. Nah, habis itu kondisi sosial Indonesia meliputi suku bangsa, bahasa, agama, dan pendidikannya. Nah, setelah itu kegiatan ekonomi penduduk Indonesia itu tuh serta garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sektor agroris dan non agroris. Nah, terus yang terakhir, hubungan antara kondisi fisik dan kondisi sosial di Indonesia dapat terlibat dari berbagai aktivitas sosial. Nah, itu tuh sosial ekonomi di daerah dataran rendah, terus pantai, dan di daerah dataran tinggi. Nah, itu yang contohnya pegunungan. Nah, itu juga. Nah, sekian dan terima kasih.